Hello everyone, in the sixth class, how are you today? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran bahasa Inggris. Baiklah, topik kita hari ini adalah simple past tense. Jadi, saya telah membuat materi kita dalam video ini. Jadi, adik-adik silahkan perhatikan dengan baik-baik. Good luck! Baiklah, di kelas 5 kita sudah belajar tentang simple present tense. Sekarang kita akan lanjutkan ke simple past tense. Alright, kita akan memulai pelajaran kita tentang simple past tense. Nah, apa itu simple past tense? Baiklah, simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau atau sudah lewat. Fungsi dari kalimat ini adalah untuk menceritakan cerita dongeng, cerita liburan, kejadian yang sudah lewat, dan lain-lain. Nah, sebagai contohnya, perhatikan kalimat berikut ini. Keluarga saya pergi ke TWI bulan lalu. Nah, kalimat bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut. My family went to TWI last month. Jadi adik-adik, kalimat ini adalah menceritakan kejadian yang sudah lewat. Nah, dari mana kita tahu? Nah, jika kita lihat dari bahasa Indonesia ada kata bulan lalu. Tetapi jika kita lihat dari bahasa Inggrisnya ada kata went atau last month. Untuk lebih lanjutnya kita akan pelajari berikut ini. Well, berikut ini kita akan belajar tentang membuat formula atau rumus dalam membuat kalimat simple past tense. Nah, formula atau rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk yang positif kita menggunakan subject plus verb to plus object plus adverb of time. Jadi, inilah kita gunakan rumus untuk membuat kalimat positif. Kalimat positif adalah kalimat yang tidak menggunakan kata tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1 plus object plus verb of time. Jadi, rumus kalimat ini kita gunakan untuk menyatakan kalimat tidak. Jadi, ini lawan dari kalimat positif. Jadi, kita dapat menyimpulkan rumus positif atau kalimat positif berlawanan dengan rumus negatif atau kalimat negatif. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus interrogatif. Rumusnya adalah sebagai berikut. Did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. Jadi, pada rumus ini kata did yang di awal kalimat atau di awal rumus itu artinya apakah. Jadi rumus ini digunakan untuk membuat kalimat tanya dari kalimat positifnya. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan keterangan dari rumus tersebut. Yang pertama, subjek dapat berupa I, you, she, he, it, they, you. Nah, yang kedua adalah verb to. Verb to adalah kata kerja kedua. Nah, berikut ini beberapa contoh kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Nah, contohnya ada di sini kata kerja pertama buy dan kata kerja keduanya bought. Dan agar lebih banyak kalian pahami tentang kata kerja, adik-adik boleh membuka kamus. Nah, di tengah kamus itu ada kertas yang berwarna kuning atau merah. Nah, itu adalah daftar kata-kata kerja yang sangat lengkap. Jadi, perhatikan kamusnya.
Dan yang ketiga adalah adverb of time, keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktunya dapat berupa just now, yesterday, last day, last week, last month, last year. Nah, inilah beberapa contoh keterangan waktu. Nah, yang terakhir adalah did. Did not artinya tidak. Sedangkan did artinya apakah jika diletakkan di awal kalimat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke example atau contoh. Nah, dalam bahasa Indonesia kita buat contohnya, Sarma memakan apel baru saja. Nah, dalam bahasa Inggris kita dapat buat contoh kalimatnya adalah Sarma ate apple just now. Jadi, ini adalah contoh kalimat positifnya. Maka, ini adalah contoh kalimat positifnya. Jadi, kalimat positifnya adalah kalimat yang tidak menggunakan kata tidak. Selanjutnya, saya akan menyesuaikan kalimat ini dalam rumusnya. Sarma sebagai subjek, ate sebagai kata kerja kedua atau verb to, apple sebagai objek, dan just now sebagai adverb of time. Nah, jadi adik-adik, kalimat ini sudah sesuai dengan rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke kalimat negatif. Sarma did not eat apple just now. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan Sarma tidak memakan apel baru saja. Nah, jadi kalimat ini adalah adik-adik kalimat negatif karena terdapat kata tidak. Jadi, it di sini adalah sebagai kata kerja pertama atau verb one. Selanjutnya kita akan masuk ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Did Sarma eat apple just now? Dalam bahasa Indonesia artinya, apakah Sarma memakan apel baru saja? Jadi, did di sini artinya adalah apakah. Baiklah, kalimat ini adalah contoh berikutnya. Dia, perempuan, menggunakan rok kemarin. Dalam bahasa Inggrisnya positif. She used skirt yesterday. Kalimat negatifnya she did not use skirt yesterday. Dan kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya adalah did she use skirt yesterday? Baiklah adik-adik, itulah beberapa contoh kalimat simple past tense. Semoga adik-adik dapat mengerti. Baiklah adik-adik, sampai di sini materi kita. Goodbye.